dosen Sistem Informasi dari Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Ini telah hadir narasumber kita, yaitu Bapak Dr. M. Fahriza, STMkom. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik. Jadi saya akan mewawancarai Bapak tentang krisis akhlak mahasiswa di zaman sekarang, Pak. Pertanyaan pertamanya, menurut Bapak apa yang membuat terjadinya krisis akhlak pada mahasiswa zaman sekarang? Apa yang membuat terjadinya krisis akhlak di zaman sekarang? Ya, jadi memang kita ini kan kampus kita berbasis Islam, kita bilang kan berbasis Islam di Sumatera Utara. Pastinya kita paham bahwasanya yang namanya Islam, nahoda kita ini kan selama ini harusnya kiblatnya ke untuk urusan kelakuan fikih segala macam kan ke Rasulullah. Nah, memang yang membuat bergeser akhlak remaja atau generasi muda sekarang ini salah satunya dampak media, perkembangan media dan teknologi, sehingga lahirlah idola-idola atau panutan-panutan yang apa yang mereka lihat. Karena memang akhlak ini berdasarkan apa yang kita makan, apa yang kita dengar, dengan satu lagi apa yang kita lihat. Nah, makanya Islam mengajarkan kita makanlah yang baik-baik, dengarlah yang baik-baik, lihat yang baik-baik. Karena kenapa itu dipesankan Rasulullah? Karena memang itu mempengaruhi akhlak atau perbuatan kita, sifat kita. Kenapa kita dilarang makan babi? Ya karena memang sifat babi itu tidak baik. Jangan sampai karena kita memakan babi akhirnya mengalirlah sifat-sifat kebabian tadi, mohon maaf, ke diri kita. Akhirnya akhlak kita seperti hewan tadi. Jadi memang pergeseran akhlak tadi itu pertama faktor apa yang didengar, apa yang dilihat, dan apa yang dimakan. Nah, salah satu yang paling besar itu faktor perkembangan media tadi, media dan teknologi. Jadi banyak kita remaja-remaja sekarang lebih mengidolakan. Seharusnya yang kita idolakan Rasulullah. Kalau seandainya ya bagaimana kita mau mengidolakan Rasulullah, kita tidak bisa lihat Rasul, tidak bisa lihat sosoknya, tidak bisa dengar suaranya, kan seperti itu menjadi pertanyaan juga, menjadi bantahan sanggah. Ya, kalau kita sudah ingin mengetahui seseorang yang tidak pernah kita lihat, apa yang kita lakukan? Pertama pasti kita baca biografinya. Rasul kan ada, warisan Rasul kan ada. Kalau ingin mengenal Rasul itu sudah meninggalkan hadis, menitipkan Al-Quran kita. Kemudian ada buku-buku yang menceritakan tentang biografi perjalanan Rasul dari lahir sampai wafat. Ya itulah dibaca seharusnya. Tapi karena pengaruh media dan teknologi sekarang lain yang dilihat, maka ya lain pula lah yang diikuti. Jadi menurut saya seperti itu. Jadi Pak, kami ingin bertanya, mengapa akhlak itu memiliki peran penting dalam kehidupan seseorang? Kehidupan seseorang, ya ini pertanyaan mendunia sebenarnya. Saya ada 25 Rasul dan Nabi, ya kan? Dari ke-25 Rasul dan Nabi, hanya satu Rasul dan Nabi yang khusus diutus untuk menyempurnakan akhlak. Kenapa nggak menyempurnakan iman? Ya kan? Kenapa tidak menyempurnakan apa istilahnya fikih atau yang lain, ketuhanan? Apa Rasulullah ini spesial. Dia terakhir diutus, kemudian tugasnya pun beda dari Rasul-Rasul yang lain, nabi-nabi yang lain, menyempurnakan akhlak. Ya memang karena akhlak inilah sebenarnya yang menentukan nanti hasil akhir kita di akhirat. Memang akhlak ini. Kenapa? Dan Rasul pernah juga berpesan bahwasanya adab dulu baru berilmu. Kenapa nggak berilmu dulu baru beradab? Nah, begitu pentingnya lah akhlak ini, sehingga Rasul pun diutamima makarimal akhlak. Beliau diutus untuk menyempurnakan akhlak. Nah,
kategori akhlak ini sebenarnya luas. Makanya sering saya sampaikan di kelas-kelas saat saya mengajar, ada 3 tingkatan. Itu pertama namanya etika. Etika itu perbuatan baik yang bisa terlihat, yang bisa dilihat siapa saja. Kita menolong orang, membantu orang, menghormati orang yang lebih tua, itu kan perbuatan baik yang bisa dilihat, menyalami orang tua kalau lewat, dosen segala macam. Itu etika namanya. Baru ada namanya adab. Adab ini sesuai bagaimana perbuatannya, begitu pula kondisi hatinya. Jadi tidak dibuat-buat. Itulah adab. Kalau etika tadi kita masih hanya bisa melihat perbuatannya saja, tapi artinya kita nggak tahu dalamnya sesuai nggak dengan perbuatannya. Entahnya dia pura-pura menyalami dosen supaya nilai saya bagus, supaya ditengok orang saya menghormati dosen. Itu hanya level etika loh, paling bawah. Kemudian naik ke atas level adab. Adab itu udah pasti beretika. Jadi perbuatan baik tadi sesuai dengan kolbunya, nggak ada embel-embel, tidak ada embel-embel. Jadi dia menyalami, menghormati si dosen tadi. Ya memang karena dia menghormati dosen, tidak ada niat supaya nilainya bagus segala macam. Nah, level tertinggi itulah akhlak. Akhlak itu sudah pasti perbuatannya baik, sesuai dengan hatinya, dan perbuatan baiknya tidak hanya ke sesama makhluk hidup atau sesama manusia, tapi juga sekalian alam, bahkan kepada Rob-nya, Tuhannya. Akhlak kepada Allah bagaimana? Tidak pernah berprasangka buruk kepada Allah, itu akhlak. Jadi kita mengeluh segala belum masuk ke kategori akhlak. Makanya akhlak inilah dijadikan hal yang paling utama sebagai penentu bagaimana nasib kita di akhir nanti. Itulah pentingnya akhlak. Jadi dengan cara mendekatkan diri kepada Tuhan itu nomor 1 untuk memperbaiki akhlak gitu. Ya, karena kita mendekatkan diri kepada Tuhan. Jadi bagaimana kita mengenal Tuhan tadi? Ada si menyatakan. Jadi saya walaupun dosen sistem informasi, tapi harus ada Islami ya kan, ada tuh. Hadis qudsi ini menyatakan, wahai orang-orang yang mengejar akhirat, ketahuilah belum sempurna iman engkau kecuali dengan 2 perkara. Yang pertama itu, ketahuilah apa yang pertama kali diciptakan oleh Allah. Kemudian yang kedua itu, engkau mengetahui asal mula kejadian diri. Jadi pesannya apa di sini? Kalau kita mau mengenal Tuhan tadi, kita harus mengenal diri dulu, tahu diri dulu. Pertanyaannya, diri ini yang mana? Jadi ini panjang ceritanya kalau masalah kita bahas. Ini masalah tauhid ya kan. Sementara kita masalah akhlak. Memang lahirnya akhlak tadi karena kita bertauhid. Kenapa? Kita lihat Rasul dari kecil, Rasul kan diangkat, keluar SK-nya kan umur 25 ya kan? Jadi dari umur setahun sampai 24 Rasul ngapain? Sholat? Tidak. Rasul itu bertauhid. Dia mencari siapa penciptaku ini, kenapa alam terjadi segala macam, pasti ada penciptanya. Dan lingkungan Rasul saat itu, nah ini kan pengaruh media juga ini. Waktu itu tidak ada media, malah di lingkungan sekitar Rasul itu adalah zaman jahiliyah. Seharusnya Rasul terpengaruh dong, terpengaruh lingkungan dong seharusnya. Di lingkungannya loh, kita aja hanya lihat media aja terpengaruh, ini lingkungannya jahiliyah zaman itu. Tapi Rasul tidak terpengaruh. Akhirnya Rasul pergi, beliau menyendiri, pergi ke gua, pergi mengasingkan diri. Kenapa? Beliau mengenal dirinya agar dia bisa lebih mengenal siapa Tuhan. Akhirnya apa? Akhlak tadi pun lahir secara sendiri. Hidup dia akhlak. Jadi akhlak ini hidup dia. Memang dihidupkan. Kenapa? Karena ada sifat kehambaan di sana. Jadi konteks hamba tadi apa? Takut.
dan patuh. Karena dia yakin ada Tuhan, maka dia akan takut dan patuh. Jadi jangan sembarangan kita mendeskripsikan diri kita hamba. Tidak. Selama kita belum ada dua ini, takut dan patuh tadi, itu belum hamba. Masih ada jiwa sisi kemanusiaan kita, berarti kita masih manusia biasa, belum hamba. Karena Al-Quran banyak dikatakan mana, wahai manusia, beda tuh. Itu siapa? Wahai orang mukmin, beda. Wahai hamba. Level tertinggi itu hamba. Itulah jatuh kepada Rasul. Rasul akhlaknya hidup. Begitu. Pertanyaan selanjutnya Pak, bagaimana cara Bapak menghadapi mahasiswa yang memiliki akhlak yang kurang baik ke Bapak? Atau mungkin negur? Bagaimana menghadapi Iya. mahasiswa yang kurang berakhlak? Sifat Iya. sepele gitu. Kalau saya biasanya itu yang pernah terjadi saya memberikan efek. Misal saya masuk kelas, kemudian ada beberapa orang yang tidak menghargai keberadaan saya di kelas. Pertama yang saya lakukan itu jangan marah, tidak boleh marah. Karena Rasul kan seperti itu, Rasul gak pernah marah sama pemabuk, sama orang pun gak pernah marah Rasul. Jangan marah, kita pergi namun kita izin. Baik, kita tidak usah bertemu lagi di kelas sampai ujian akhir. Itu saya sampaikan. Jadi menegur manusia ini kan sebenarnya pertama kan dengan sindiran, habis itu dengan pikiran. Kita rasuki pikirannya. Kalau kita marah, salah. Karena dia akhlak ini kan, akhlak ini cahaya misalnya. Yang kurang berakhlak ini api. Api jumpa cahaya kan berbeda. Tapi kalau api, kita hadapi dengan api, makin marah. Bertemu api. Jadi memang cara saya menghadapi yang kurang berakhlak seperti itu. Saya dengan cara sindiran, saya dengan cara mengacaukan pikirannya agar dia berpikir. Biasanya saya kasih bahasa-bahasa. Atau yang terakhir itu biasa saya panggil memang, saya ajak komunikasi. Saya berdua saja dengan si mahasiswa tersebut. Nah di situ saya ajak bicara, saya buat dia nyaman, seolah dia berbicara dengan temannya atau abangnya atau orang tuanya. Bukan maksud menghakimi, tidak. Saya tidak pernah menghukum mahasiswa yang tidak berakhlak, karena Rasul tidak pernah melakukan itu. Dan Rasul tidak pernah marah dengan orang-orang yang tidak berakhlak, tidak. Banyak sahabat-sahabat Rasul yang dulunya awal tidak berakhlak, bahkan akhirnya sangat cinta kepada Rasul. Apakah Rasul menghadapinya dengan amarah? No. Rasul dengan diam, diam dan mendoakan. Tapi cara Rasul seperti itu. Jadi seperti itu cara saya menghadapi yang kurang berakhlak, kurang beradab lah. Enggak ada lagi. Ini Pak, kalau misalnya menurut Bapak peran orang tua itu sangat penting membimbing atau membangun anak anak itu. Kan dari kecil itu kan pasti yang utama itu dilihat dari orang tuanya, dari segala macam kelakuan orang tua. Ya benar, sangat penting. Karena dunia saat si anak pertama kali lahir ke dunia yang dilihatnya kan orang tuanya sebenarnya. Dan ada beberapa ungkapan bahwasannya sekolah pertama itu ya di rumah. Pendidikan awal itu pendidikan keluarga di rumah. Kita kembali ke jawaban yang pertama tadi. Bagaimana apa yang diberi makan si anak tadi oleh orang tuanya? Apakah makanan yang baik-baik? Kemudian apa yang diperlihatkan orang tuanya ke anak? Apa yang didengarkan orang tuanya ke anak? Jadi itulah awal di keluarga tiga hal inilah yang awal didapatkan si anak. Maka kalau tiga hal tadi terganggu, kita lihat banyak terjadi kan. Nah, jadi memang tiga hal tadi lah. Kita ini tergantung, sifat kita ini tergantung dari apa yang kita makan, apa yang kita lihat dan apa yang kita dengar. Jadi memang peran keluarga sangat penting, karena keluarga orang tua lah yang pertama kali yang melakukan tiga hal ini. Yang
memberi makan anak, dia mempertontonkan, memperdengarkan apa dan mendengarkan kecil. Sangat penting peran orang tua. Baik Pak, terima kasih sudah bersedia untuk kami wawancarai Pak. Sama, terima kasih juga. Terima kasih ya Pak. Iya. Tutuplah. Sekian dari wawancara dari kami.